Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, NIM D1A121 jurusan Agribisnis kelas B. Kali ini saya akan membawakan materi kewarganegaraan RPS ke-6, yaitu dan tantangan konstitusi. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan sering berubahnya konstitusi dan undang-undang dasar yang berlaku. Setelah ditetapkan suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula, Undang-Undang NRI 1949 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai undang-undang kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang NRI tahun 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS tahun 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian Undang-Undang UUDS 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kemudian UUD NRI 1945 masa Orde Lama yang berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian yang terakhir Undang-Undang NRI tahun 1945 masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut, harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi itu, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi percaya pada pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang NRI 1945. Yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, mari kita fokus perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen Undang-Undang NRI 1945. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, dan tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara yang demikian itulah menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan. Tuntutan perubahan NRI merupakan suatu terobosan sangat besar. Dikatakan terobosan sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak terlebih dahulu untuk tidak mengubah undang-undang NRI. Apabila muncul juga
kehendak mengubah NRI terlebih dahulu harus dilakukan referendum dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinannya untuk berhasil melakukan perubahan NRI. Dalam pengembangannya, tuntutan perubahan NRI menjadi suatu kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu tahun 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 UUD NRI melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama pada sidang umum MPR 1999, yang kedua pada sidang tahunan tahun 2000, yang ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, yang keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Sampai saat ini, perubahan yang dilakukan terhadap UUD NRI 1945 sebanyak 4 kali, yakni tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang dilakukan yang dimaksudkan guna menyesuaikan dengan tuntutan dan tantangan yang dihadapi pada saat itu. Persoalan bangsa dan tantangan yang dihadapi saat itu tentunya berbeda pada masa awal reformasi. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.